Nah, sekarang triglycerid itu apa pertanyaannya? Dari mana sih kok bisa badan bisa membentuk triglycerid? Triglycerid itu tri itu 3, gli itu gliserol. Gliserol itu gula. Jadi 3 fatty acid, 3 lemak. 3 lemak plus 1 gula. Itu triglycerid. Jadi syaratnya untuk bikin triglycerid cukup dengan 1 gula udah bisa bikin triglycerid. Artinya dengan 1 aja gula, sedikit aja gula, kita bisa bikin triglycerid. Jadi apalagi kalau gula kita banyak. Jadi kalau karbohidrat kita banyak makan, nasi, mie, roti kita banyak makan, triglycerid kita tinggi, sekaligus dia bikin kolesterol di dalam liver. Bahannya karbohidrat. Syaratnya apa? Membentuk kolesterol harus hiperinsulin. Jadi kalau insulin kita tinggi, berarti banyak karbohidrat kan? Liver akan bentuk triglycerid plus kolesterol. Nah, sekarang kenapa puasa bisa menurunkan? Karena kalau waktu puasa insulin rendah, tubuh nggak punya bahan untuk bikin triglycerid dan tidak punya bahan untuk bikin kolesterol. Nah, oke, triglycerid itu apa sih? Kalau kita makan gaji, Pak, gaji itu lemak, kita makan, itu namanya triglycerid. Nah, di mana letaknya triglycerid? Di bawah kulit. Nggak boleh beredar tinggi dalam darah kan? Harusnya di bawah kulit. Nah, itu lemak, cadangan lemak kita di bawah kulit. Nah, sekarang triglycerid kita rendah. Liver tidak bisa membuat triglycerid dan kolesterol. Tapi tubuh butuh kolesterol, Pak, Bu. Makanya ada LDL, ada HDL, lipoprotein. Karena untuk perbaikan jaringan, untuk bikin dinding ke sel, itu butuh kolesterol. Untuk bikin hormon, enzim, bikin kolesterol. Nah, sekarang karena liver tidak bisa bikin triglycerid dan kolesterol, dari mana dong kolesterolnya pertanyaannya? Nah, tubuh mengeluarkan HDL, bikin HDL. HDL tuh yang orang bilang kolesterol baik lah. Nah, HDL-nya tugasnya ngambil kolesterol, Pak, dari kulit. Kulit ini lemak nih ada kolesterol juga. Diambilin ke liver, makanya HDL-nya naik. Kalau ibu masih kurang HDL-nya, masih 41. Jadi gini Pak ya. Kenapa dulu belasan? Karena tubuh bisa memproduksi kolesterol sama triglycerid. Ngapain HDL saya bikin, kata liver? Kan udah bikin. Dari mana bikin? Ya ibu makan nasi, roti, mie, gula-gula ya itu. Makanya triglyceridnya tinggi. Kolesterol tinggi. Jadi HDL nggak usah tinggi-tinggi. Ngapain? Gitu. Makanya saya bilang kolesterol itu keseimbangan dalam tubuh. Karena liver nggak mampu bikin kolesterol lagi, dia keluarkanlah HDL. Nih HDL Gojeknya. Ada ambilin dari kulit-kulit tuh, diambilin dari mana-mana, dari visceral fat, dari subcutaneous di bawah kulit, diambilin kolesterolnya, balik ke liver. Nah, karena kolesterolnya udah cukup di liver, berarti HDL-nya diperbanyak dong. Nah, kalau HDL diperbanyak untuk ngambilin dari mana-mana, LDL-nya, Pak, LDL itu low density. LDL tuh harusnya, kalau dulunya karena HDL kecil, karena sudah mampu membuat kolesterol, dulu ya, waktu masih karbo gula gitu ya, triglycerid tinggi, kolesterol naik juga, itu nanti ujung-ujung dari kolesterol yang di kemana-mana itu nanti dimakan lagi sama liver, jadi kayak daur ulang. Nah, balik lagi ke liver, namanya LDL. HDL ini nggak kerja nih, maksudnya sedikit, karena tubuh udah bikin triglycerid kolesterol. Keluar dari liver, diedarkan, nanti ujung-ujungnya LDL. LDL itu balik lagi ke liver untuk daur ulang. Diputar ulang, dikirimnya lagi gitu. Kirim lagi, dapat makanan dari nasi, roti, mie, dikirim lagi kemana-mana, LDL masuk lagi ke liver. Nah, sekarang HDL udah ngasih kolesterol ke liver. LDL-nya nggak mau dimakan, Pak, sama liver. Ngapain? LDL masuk ke sini. Saya udah banyak dari HDL katanya. Tapi tetap sebenarnya dimakan, cuman nggak secepat dulu. Jadi ada ntar deh. Jadi LDL-nya itu, Pak, beredar dalam darah lebih lama, nggak cepat dimakan. Makanya kalau misalnya kita puasa atau low karbo, HDL-nya meningkat, tapi LDL juga nggak mau turun. Karena nggak didaur ulang lagi gitu loh. Ngapain, kata liver, dulu saya butuh kamu karena kamu saya mau daur ulang. Karena saya butuh buat kolesterol lagi gitu. Kalau sekarang, HDL-nya udah ngasih kolesterol. Dari mana-mana, dari badan, dari mana-mana. Dari kulit diambilin. Kalau liver tuh ada namanya reseptor, Pak. Kayak buka pintunya untuk LDL. Ntar deh katanya, kita lagi banyak. Jadi Gojek LDL-nya banyak beredar di depan-depan rumah gitu loh, Pak. Nggak diambilin sama livernya. Makanya LDL tinggi, HDL tinggi, totalnya tinggi, Bapak. Datanglah ujuk-ujuk Bapak ke dokter. Kamu keturunan. Makan obat seumur hidup, katakan gitu. Padahal Bapak merasa, kok saya berat badan lebih enak, lebih seger. Kenapa saya jadi malah sakit? Kolesterol. Nah, sekarang pertanyaannya, gunanya apa sih kolesterol? Kenapa harus rendah gitu? Kenapa nggak tubuh itu, Tuhan itu menciptakan 0 aja kolesterolnya, nggak usah banyak-banyak. Misalnya 0 kalau memang nggak penting. Karena kita melihat gini, Pak. Karena kolesterol itu kan perbaikan jaringan, Pak. Jadi kalau pembuluh darah kita ada yang luka, kolesterol akan datang untuk perbaiki.
sehingga ada penyempitan. Nah, orang ngelihatnya karena gara-gara kolesterol, karena memang di TKP, di tempatnya memang kolesterol yang ada di situ. Sama kayak rumah, kalau di rumah kita ada bocor, kita dempul, lama kan nonjol gitu kan, nggak rata dindingnya. Terus kita salahin ini gara-gara dempul gitu, padahal gara-gara kebocoran, kalau nggak bocor. Ya tubuh kan pinter Pak, misalnya ada luka di kulit aja, kulit ada luka, terus nanti ada penyembuhan kan agak tebal jadi kulitnya. Terus kita luka lagi, kayak contohnya kita push up pakai kepalan. Lama-lama kan jadi kapalan di tangan kita menebal. Nah, pembuluh darah juga gitu, menebalnya ke tengah jadi menyempit. Yang disalahin kolesterolnya, padahal yang disalahin kenapa ada peradangan itu yang bersih. Nah, sekarang kita lihat peradangan tuh cuma 2. Kalau darahnya mengental berarti ada peradangan. Dari makanan kah? Ya mungkin HbA1c-nya tinggi, trigliseridnya tinggi gitu. Hiperinsulin atau dari aktivitas. Lihat kalau dari aktivitas kelihatan tuh pembuluh darah dulu ke ginjal menyempit. Makanya saya minta periksa FGR. FGR-nya bisa Pak, Bapak FGR 60-an tapi urea kreatinin masih bagus. Tapi itu sementara. Tapi lama-lama rusak ginjalnya, baru naik urea kreatinin. Nah, Ibu masih PR nih Ibu. Coba Ibu perhatikan, kalau Ibu bingung gimana ya? Saya bingung makanan. Pokoknya yang lebih aman kecuali Bapak Ibu masalah kepercayaan agama, misalnya harus vegetarian. Nggak apa-apa Bu, sayur. Sayur itu karbohidrat yang plus seratnya gitu. Tapi Ibu lihat-lihat yang apa yang nggak ada seratnya gitu. Kalau nasi kan nggak ada seratnya. Beras merah juga nggak ada seratnya. Ubi masih mendingan, masih ada seratnya. Maksud saya gini Bu, kan Ibu insulinnya 15, sebentar lagi hiperinsulin 20 gitu. Coba Ibu fokusnya apa sih sebenarnya? Protein hewani gitu. Ibu protein hewani aja. Bapak Ibu juga protein hewani, makannya bareng aja. Maksud saya, kadang-kadang kita dengan bumbu-bumbu, misalnya ikan pakai bumbu yang ada kecap-kecapnya supaya agak enak sedikit, ya udah nggak apa-apa kalau menurut saya. Saya nggak terlalu begitu Pak, Bu. Wah anti banget gitu loh, sehingga nggak menikmati hidup. Yang paling penting apa sih? Itu aja dulu. Yang penting itu protein. Ya udah, protein aja. Kalau Ibu makan sayur ya nggak apa-apa makan sayur. Nah satu lagi, kalau badan kita radang Bu, kurang tidur, nah Ibu tidurnya berapa jam? Itu masalah Bu sama pencernaan. Saya tuh, Pak, Bu, aduh, kalau sayur tuh nggak ada di rumah saya. Kecuali kalau ibu saya datang dari Jogja, kan. Dia masak sayur ya, saya hormatilah, saya hargai. Tapi yang pasti ada tuh telur. Telur, ikan, udah pasti ada. Maksudnya udah jauh lah dari sayur. Tapi tidur tuh saya jam 8 udah doa, Bu. Jam 7 udah mati handphone saya ajari anak saya seperti. Nah jadi penting banget. Kalau Ibu kurang tidur, mau puasa juga sakit mah susah, BAB susah. Nah akhirnya Ibu butuh sayur. Sama kayak bangun pagi, kok sakit kepala, saya makan Panadol, ya kan? Terus nanti besok lagi gimana sakit kepala, makan Panadol. Dan Ibu akan kantongi Panadol Ibu di dalam tas terus-terusan. Dan Ibu akan bilang ke orang, Panadol adalah obat yang paling penting. Nah sama, sayur juga gitu. Sayur adalah makanan yang paling penting. Karena makanan dianggap obat. Sama aja Bu, jadi kalau orang bilang ini bukan obat, ini herbal, sama aja. Karena kalau dianggap nggak pakai itu, saya masalah gitu, sama aja. Jadi tidur nomor 1, dan saya senang nih Bapak Ibu sekaligus gitu. Jadi kadang-kadang saya mau, tapi laki saya marah kalau saya nggak tungguin pulang. Ada yang begitu. Iya. Nah kalau kayak gini kan enak. Kadang-kadang saya bilang, Ibu lihat laboratorium Ibu mesti tunjukin ke suami, nih saya disuruh dokter begini gitu. Nah tapi ada yang begitu Bu, dok suami saya pulangnya malam, bangunnya sama kayak saya di rumah aja, ya kan? Tapi kenapa suami saya labnya bagus, HbA1c saya bagus, tidak hipertensi gitu. Kalau di ngobrolin panjang, ternyata nadi kita kencang, stres kita tinggi, itu kan bukan cuma masalah tidur aja. Begitu bangun ada orang yang walaupun dia kurang tidurnya tapi bangun dengan keadaan yang happy. Di pekerjaan happy, ketawa-ketawa, udah nggak usah dipikirin gitu-gitu. Tapi ada orang yang tidurnya cukup tapi begitu bangun, mikirin ini gimana ya, cemas. Nah itu nadinya kenceng juga Bu. Makanya kadang-kadang orang yang begitu tuh, saya pertama tidurnya dulu minimal 7 jam. Yang kedua manage stresnya. Jadi tarik nafas mungkin, atau meditasi, atau cari momen jeda, momen berhenti. Di saat itu minta 15 menit waktu Ibu tarik nafas, buang. Jadi tarik nafas, buang nafas itu sebenarnya mengalihkan pikiran kita yang lain-lain ke nafas. Jadi ambil yang, kalau saya sih terserah ya mau cara yang mana aja, tapi kalau saya ambil yang gampang,
4 detik inhale, tarik nafas, 6 detik buang nafas. Jadi saya kerjakan 15 menit sebelum tidur, bahkan bisa 1 jam. Maksudnya gini, saya hidupkan itu, kalau saya jam 8, jam setengah 9, kok saya rasanya masih, kepala ini masih belum ngantuk sama sekali ya. Saya hidupkan aja itu Bu, sambil tiduran. Bukan harus duduk meditasi, enggak. Saya justru relax, saya kepengen tidur. Sambil tiduran saya dengerin tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Nanti ketiduran sendiri, saya nggak tahu kapan matinya. Karena pertama badan kita ada jam tubuh ya. Jadi kalau misalnya kita tidur awal, ya kebangun juga. Ada jam tidur itu, jadi harus diajari juga badannya. Bahkan beberapa pasien mungkin harus ke psikiater gitu ya. Saya bilang gitu, bukan ada masalah apa, dibantu untuk terbiasa tidur dulu. Sambil pelan-pelan obatnya dijauhkan, obat tidurnya, supaya badannya terbiasa aja jam segini tidur. Tapi kalau bisa tanpa obat lebih bagus. Nah jadi kalau untuk tidur sebenarnya ada tekniknya lagi Bu, untuk tidur. Saya bikinkan itu Pak di Instagram, Pak, saya bikinkan video tentang tidur. Ada sleep hygiene namanya. Sleep hygiene itu artinya persiapan sebelum tidur tuh apa sih? Bukan cuci kaki, gosok gigi, bukan gitu. Kamarnya gimana, AC-nya gimana, nggak boleh ada jam dinding gitu. Nah itu juga mempengaruhi sih. Jadi bangunnya hanya pakai alarm, ngecas gimana. Kalau aplikasi itu saya pakai, kebetulan handphone saya Android Pak Bu, saya nggak ada iPhone, jadi saya pakai aplikasi breathing Pak. Nanti itu Pak pakai yang custom, jadi saya atur 4-6 kalau saya, tapi terserah Ibu enaknya yang mana. Artinya jangan sampai kita fokusnya di nafas sekali sampai kita nggak bisa tidur, nggak bisa rileks. Karena ada yang pakai tarik nafas terus dijeda lagi berapa detik, buang nafas dijeda lagi, aduh ribet. Tapi ya terserah aja mana yang enak. Jadi pokoknya bikin rileks aja, sambil rileks banget gitu. Nah aplikasi breathing itu saya pakai di jam-jam seperti ini, jam siang sebentar, atau di mobil sambil dengerin pakai TWS sambil tarik nafas, buang nafas gitu. Misalnya pas lagi jalan pulang sebentar aja. Itu nadi kita kalau pakai jam kesehatan nanti tahu kok nadi kita turun. Nah gitu Bu. Jadi tidurnya dulu, Dok bisa nggak saya tidur 6 jam, nanti siang tidur 2 jam, jadi total 8 jam. Nggak bisa Bu. Deep sleep bagus, ya bagus deep sleep. Cuma gini, makin usia Bu, makin susah kita tidur. Pertama, bukan hanya masalah kepikiran dunia ya, karena ketakutan kita. Bahkan kadang-kadang masalah agama itu bikin kita takut gitu. Surga, neraka begitu itu bikin menakutkan kita gitu. Malah nggak bisa tidur orang tua gitu. Tapi juga masalah sel yang rusak. Kalau anak kecil selnya bertumbuh, kalau makin usia selnya banyak yang rusak. Sel yang rusak itu menimbulkan inflamasi radang Pak. Nah radang itu membuat pembuluh darah nadi kita kencang. Nah begitu nadi kencang gimana mau tidur? Makanya deep sleep bagus, oke gitu. Tapi tetap pada saat sel kita banyak yang rusak kan kita butuh waktu untuk recovery, untuk pemulihan. Pada saat COVID orang bisa di ICU, ditidurkan di ICU 24 jam bahkan. Karena inflamasi akut seluruh badan, banyak kerusakan. Jadi artinya makin usia harusnya makin kayak anak-anak. Makin harus banyak gitu. Misalnya ibu tidur 4 jam tapi deep sleep bagus. Nggak cukup, tetap dari kuantitas nggak cukup. Kuantitas dulu baru kualitas. Gini Pak, gula-gula puasa itu saya nggak terlalu melihat. Kecuali kalau insulin fasting kita udah rendah. Kalau insulin fasting kita udah rendah, gula puasa biasanya saya cek gula puasa pagi. Dan itu kita ngecek sendiri. Karena bangun jam 6 misalnya, laboratorium belum buka juga. Nah, kalau ibu mau ngecek gula puasa yang dibikin dari badan, bukan dari makanan ya. Bapak ibu beli cek gula pagi-pagi, bangun jam 5, jam 6, sebelum makan, sebelum aktivitas, sebelum olahraga, cek. Nah, itu artinya gula yang dibikin sama liver. Nah, kalau di atas 100, 120, 110, berarti kualitas tidurnya kurang. Ada orang olahraga setiap hari, bahkan carnivore diet, segala macam, tetap aja gulanya di atas, HbA1c di atas 6, berapa. Karena HbA1c kan gula rata-rata 24 jam. Bahkan saya bilang, coba cek bangun tidur sama sore-sore. Justru sore-sore lebih rendah daripada bangun tidur. Dari mana katanya kan? Orang saya makannya siang. Kok sore lebih rendah, dia bilang gitu. Habis makan justru lebih rendah dibandingkan pagi-pagi. Gula dari liver, karena oversimpatetik, epinefrin, glukagon naik, sementara insulinnya rendah di bawah 10. Jadi lemak dipecah, tadi kolesterol diambil, tapi trigliserid kan ada gliserol, gulanya diambil ke liver pada saat tidur, tapi kualitas tidur kurang bagus. Nah, insulin rendah karena dia tidur, tidak makan, tidak ada masuk makanan apapun, masuk ke liver, di liver bingung, liver nih buat apa nih gula, dia bilang gitu. Buat otot, orang nggak lari-lari, orangnya lagi tidur, akhirnya dibalik lagi jadi gula, tapi gulanya nggak masuk sel. Kenapa? Apakah ada insulin resisten? Iya, insulin resisten pada saat dia tidur. Jadi selnya nggak mau terima insulin. Pertama, karena insulinnya rendah. Tadi Bapak tanya, mana lebih bagus insulin 3 atau insulin rendah? Insulinnya rendah, sel nggak masuk. Yang kedua, selnya itu lagi bakar lemak. Kenapa? Karena orangnya puasa. Kenapa orangnya puasa? Lagi tidur. Jadi bakar lemak, banyak tenaga, banyak ATP, banyak energi di dalam sel. Terus ngapain
ngapain masuk gula, katanya gitu. Saya lagi banyak tenaga, gulanya beredar-redar Bu dalam darah, gulanya tinggi. Bangun tidur cek, kalau bangun tidur gulanya di bawah 100 berarti nggak masalah, tidur yang bagus. Terus saya naik gula darah ya habis makan, mungkin makan karbo, makan gula siang. Tapi ada orang yang justru habis makan Bu 80 rendah. Orang dia nggak makan karbo kan, tapi bangun tidur 120 malah tinggi. Karena tidurnya kurang, kualitas kurang. Makanya gula itu bisa dapat dua, dari makanan sama dari over aktivitas. Nah, apalagi yang makan terus, makan roti, makan burger sambil begadang. Nah, itu double, Pak. Ternyata kalau Ibu, saran saya intermittent fasting panjangkan, tapi masalahnya Ibu kurang tidur. Kalau Ibu panjangkan makin susah BAB-nya, makin stres badannya. Jadi saran saya makan pagi seperti biasa, yang penting tidurnya. Gimana cara tidurnya banyak? Kalau saya, Pak, Bu, saya makan malamnya banyak, atau makan sore jam 5, jam 6 saya banyak makannya. Terus begitu ngantuk langsung segera tidur, jangan ditunda, jangan main handphone lagi. Nah, terus pagi Ibu terserah mau jalankan seperti biasa, Bapak juga terserah. Pokoknya mulai lihat-lihat apa yang kita makan. Ini kira-kira dari tumbuhan nggak ya? Kira-kira saya perlu nggak ya? Gitu. Terus ada karbohidrat yang gampang masuk atau yang susah. Kalau serat kan sebenarnya nggak apa-apa, terusin aja serat. Tapi Ibu banyakin protein hewannya supaya nggak kepengen yang lain-lain gitu. Yang kenyangkan gitu. Tapi kalau Ibu suka olahraga ya nggak apa-apa, bantu olahraga. Bisa juga. Kalau saya lihat insulin fastingnya masih 15, masih agak tinggi ya. Kalau bisa dikurangi lagi supaya trigliseridnya lebih rendah lagi. Tapi jangan kelaparan, malah nggak bisa tidur. Masalah nanti nggak bisa tidur. Tidur juga penting. Kalau Bapak mau ngecek gula, saya anggap ya cek gula yang benar itu di laboratorium, Pak ya. Maaf, Pak. Iya, gula pada saat kita bangun tidur, pada saat kita rileks, pada saat kita aktivitas itu bisa berubah-berubah. Makanya HbA1c penting. Jadi kalau mau cek, misalnya kita punya ada 2-3 alat gula lah di rumah. Misalnya pengen cek yang mana yang paling bagus, Bapak ceknya pas lagi di laboratorium. Jadi diambil darah di situ, cek juga Bapak di situ. Itu fair. Tapi kalau udah beda sekian jam, apalagi dengan aktivitas, bisa berbeda, Pak. Bisa bedanya banyak, Pak. Jadi Bapak saya cek sebelum fitness sama sesudah fitness, cuma beda berapa aja nih. Nggak sampai 1 jam. Belum makan sama sekali. Itu bisa beda 20-30 digit. Banyak banget. Kaget deh. Makanya cek gula itu, pertama HbA1c. Kalau mau lihat makanan kita 1 jam setelah makan. Jadi Ibu makan mayones segala macam, sebelumnya berapa, setelahnya berapa. Tapi agak repot memang tusuk-tusuk. Saya dulu pernah begitu sampai 6 kali tusuk. Cuma saya tertarik pakai CGM, Pak. Continuous Glucose Monitoring yang ditempel di bahu. Kalau mau cobain aja itu. Iya, jadi ketahuan juga. Baru bangun tidur juga tahu, kurang tidur juga tahu gitu. Ditempel aja di bahu, nanti ada di handphone tuh kelihatan. Tiap berapa menit keluar, tiap berapa menit keluar. Oke, Pak, Bu. Itu aja, Pak, Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sama-sama, Pak, Bu. Makasih.